Sobat Sehat, luar biasa bisa berjumpa kembali bersama Sobat Sehat semuanya. Sore hari ini saya diundang oleh seorang teman saya di kafe pribadi miliknya yang menurut saya kafe yang bagus, yang luas, yang adem, yang spot-spot fotonya banyak. Sobat Sehat boleh mencoba kafe warung Mang Im di daerah Islamic Village Karawaci. Karena warung Mang Im ini dimiliki oleh teman saya, beliau mengundang saya kemari untuk bertanya tentang bagaimana sih itu spesialisasi yang saya miliki. Saya Abdi, spesialis akupuntur medik. Katanya banyak sekali pertanyaan dari pengunjung-pengunjung kafenya terkait akupuntur medik itu sendiri. Penyakit apa saja sih? Nah, untuk itu saya datang kemari dan mari kita ikuti pertanyaannya dan kita ikuti apa keluhan-keluhan yang dimiliki oleh teman saya yang bernama Imam ini. Check it out. Baik Sobat Sehat, Imam sekarang sudah ada di belakang kamera. Siap. Mau ngasih pertanyaannya. Oke Imam, apa yang mau ditanya hari ini? Oke dok, makasih nih dok udah hadir ke kafe kita nih. Dan juga tadi udah sampein buat Sobat Sehat semua. Semoga Sobat Sehat sehat selalu. Dan jadi gini dok, ada pertanyaan-pertanyaan nih dok. Kita suka ngobrol-ngobrol di sini soal akupunktur ya. Pertama nih, akupunktur itu sebenarnya pengobatan medis apa pengobatan alternatif sih dok? Soalnya kan kalau akupunktur ada juga yang identik sama, maaf nih dok ya, kayak tabib. Nah, sementara dokter kan dokter. Nah ini gimana sih penjelasannya tuh dok? Gitu. Jadi yang lu bilang itu benar Mam. Akupuntur ini terbagi dalam beberapa segmen. Segmen yang pertama, zaman dulu akupuntur dikerjakan oleh orang yang tidak pernah mengecap sekolah pendidikan kedokteran, tapi belajar secara turun-temurun, ilmunya turun-temurun. Itu yang disebut zaman sekarang adalah shinsei atau tabib. Kemudian ada dokter umum yang kami ajari beberapa minggu untuk mampu melakukan praktek-praktek akupuntur dasar. Ini Mam, ingat ya, dasar. Hanya basic-basicnya yang kami ajari. Sehingga yang diobatinya pun adalah penyakit-penyakit mendasar. Nah, yang satu lagi seperti saya dan teman-teman SPAK lainnya, itu sudah pengecap pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama kurang lebih 3-4 tahun untuk mendapatkan gelar spesialis yang sudah mendapatkan surat resmi pengakuan dari negara bahwa kami bisa melakukan tindakan spesialistik akupuntur medik. Gitu dia. Oke, tapi pada dasarnya metodenya berarti sama atau ada tambahan, misalnya kayak kan sama-sama pada dasarnya menggunakan jarum ya dok ya, menggunakan jarum. Nah ya kayak misalnya bedanya kalau misalnya pada saat metodenya itu apa sih dok? Gitu loh. Metode sama, cuma ada berbedanya, okay. Ada samanya. Tadi yang Imam bilang pakai jarum, benar. Kami juga menggunakan jarum, tetapi karena kami sudah masuk ke dalam medik konvensional, bukan lagi yang dikatakan tradisional, sudah modern, kita sudah advance kepada penggunaan alat-alat yang sudah modern. Contohnya listrik, stimulasi listrik, itu yang disebut elektroakupuntur, Mam. Iya. Yang kedua, penggunaan laser. Okay. Itu yang disebut dengan laser punktur. Jadi ada laser dengan menggunakan frekuensi, menggunakan panjang gelombang, menggunakan dosis tertentu untuk mengobati penyakit. Kami pergunakan. Tapi memang mempergunakan titik akupuntur. Kemudian ada satu lagi menggunakan ultrasound atau sonopunktur, gelombang suara. Nah, untuk mengobati keluhan-keluhan yang terjadi di otot. Nah itu maksudnya pakai suara itu gimana tuh dok? Kan kalau itu kan ditusuk, kalau sono suara itu maksudnya... Nah, sonopunktur itu memiliki probe yang kecilnya sebegini. Misalnya katakan ada keluhan di bahu, itu alat sonopunkturnya akan ditempelkan di titik akupuntur untuk merangsang si otot itu. Prinsipnya sama dengan penggunaan jarum, tetapi kalau untuk otot, sonopunktur ini punya efektivitas yang cukup baik. Oke. Oh gitu dok. Nah terus gini dok, jadi kan kita kan kadang kalau misalnya berobat medis ya dok ya, berobat medis gitu, khususnya kalau ke dokter kan kita suka cari second opinion gitu ya dok, ke kerabat, kita cari browsing di internet, terus habis itu nanya-nanya juga lah gitu.
Nah, terkait si akupunktur ini ada beberapa yang opini nih dok, saya sempat baca juga gitu loh dok, opini kalau akupunktur itu hanya sifatnya relaksasi. Bener nggak sih dok? Kalau dikatakan hanya relaksasi pasti salah. Karena akupunktur medik itu sendiri memikirkan, mendiagnosa penyakit berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran, berdasarkan sistem saraf, neuro, endokrin, dan imun sistem. Bukan sekedar relaksasi sederhana itu, Mam. Tapi ada kita mengobati penyakit, bahkan ke penyakit-penyakit kronik. Contoh, menghilangkan nyeri kanker. Oh, sampai ke kanker ya dok? Nyeri kanker, bukan kankernya ya. Oh, jangan salah kaprah, nyeri kanker. Kemudian orang-orang yang pasca kemoterapi rambutnya rontok. Nah, itu kita akupunktur untuk mengembalikan imunitas tubuhnya sehingga yang tadinya kurus akan bisa gemuk lagi dengan merangsang dari sistem-sistem imunitas dan nafsu makannya. Gitu, Mam. Nah, terus kalau misalnya kayak akupunktur tuh dok, itu apakah hanya penyakit tertentu saja yang spesifik banget baru ke dokter akupunktur, atau bisa nih kita misalnya kayak konsultasi dulu, nah kemudian metodenya itu, atau untuk ya secara umum aja ibaratnya keluhannya apapun kita bisa datang ke dokter akupunktur, itu kayak gimana tuh dok? Prinsipnya begini, Mam. Kami kan dokter, basic awalnya dokter umum, kemudian belajar spesialis akupunktur medik, sehingga kita sebedakan namanya akupunktur medik, makanya ada gelar nama saya SPAK. Nah, kalau ditanya penyakit-penyakit apa saja yang spesifik ke kami, secara general umum adalah penyakit-penyakit yang non-infeksi. Maksudnya gimana tuh dok, non-infeksi? Tidak adanya kuman, tidak adanya virus atau bakteri. Tapi kalau misalnya begini ya, Bi, nah misalnya kita ada seorang pasien datang dengan cacar air, itu kan jelas ada virus. Virus varicella zoster dalamnya. Nggak usah ke dokter akupunktur, lebih baik ke dokter kulit. Nah, yang non-infeksi contoh, asam lambung, stroke. Oh, stroke ya? Stroke. Ya, stroke, Bell's palsy. Oh, yang apa? Pipinya sebelah mati. Ya? Nggak bisa bergerak ya? Ya, orang awam bilang stroke pipi. Iya. Atau tinnitus. Pernah dengar tinnitus nggak? Telinga berdenging atau berdengung. Gitu. Nah, itu orang awam bilang stroke telinga. Nah, atau frozen shoulder yang bahunya susah diangkat. Saraf terjepit. Itu HNP. Nyeri, banyak sekali saraf terjepit, apalagi pada usia-usia sudah lanjut. Nyeri lutut yang orang mau sujud, mau ruku udah susah itu. Nah, masih efektif dilakukan oleh dokter akupunktur medik, spesialis akupunktur medik. Tetapi karena kami spesialis, kami tidak orang datang kucur-kucur langsung main tusuk. Kita harus melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Contoh ya, saraf terjepit, kita harus lakukan dulu prosedur MRI. Oh, tetap ya, jadi ada supportnya juga ya dok ya, maksudnya diagnosanya itu tidak harus, karena kami sudah terintegrasi dalam konvensional, jadi tidak bisa main hajar hantam kromo aja, Mam. Kalau mematahkan juga sih emang opini kan, kadang kan akupunktur karena banyak banget sih dok kayak akupunktur emang dokter gitu kan, tadi makanya udah dijelasin terus. Ya banyak. Habis MRI baru terus dok. MRI kita lihat apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya adanya gangguan di tulang belakang, nah itu kita refer ke dokter ortopedi. Oh, iya. Tapi kalau memang gangguannya di saraf, kita bisa kerjakan untuk memperbaiki kualitas nyerinya. Begitu dia. Kemudian dari yang tadi yang Imam bilang, untuk relaksasi otot pinggangnya juga. Iya. Nah, kalau contoh untuk nyeri lutut itu sesuai dengan literatur, kita ronsen dulu lututnya dengan melihat berapa grade-nya dari metode Kilgren-Lorentz namanya. Nah, grade 1, 2, 3, 4. Kalau udah grade 4, nggak usah diakupuntur. Jadi? Ke dokter ortopedi, operasi ganti tempurung lutut. Oh, udah arahnya udah ke situ ya. Itulah yang membedakan, sehingga kami tahu yang mana harus kami lakukan, yang mana tidak kami lakukan, dan yang pasti prinsip medis itu ada yang pertama yang paling penting tahu, Imam apa? Apa tuh? Do no harm. Jangan menyakiti. Ya, menyakiti pasien baik dengan cara tindakan atau menyakiti kantongnya. Oh, siap. Menyakiti tabungannya. Kalau udah grade 4 kita akupuntur juga buang-buang tabungannya. Mending langsung aja di-refer ke dokter ortopedi, dilakukan tindakan. Tapi kalau masih grade 1, grade 2, kita lakukan. Mam, ada satu lagi yang gue belum bilang tadi. Apa tuh? Satu metode terbaru akupuntur adalah menggunakan metode tanam benang. Belum tahu kan? Saya tahunya tuh tanam benang kayak yang
estetik. Ya, estetik, cakep. Ya, kecantikan betul. Itu kami pegang juga. Oh, memang akupuntur ada juga. Akupuntur medik ini ada masuk ke area estetik, ada masuk ke area penyakit. Nah, tetapi yang saya maksud tanam benang tadi untuk penyakit, kita bisa lakukan itu untuk pasien asam lambung, untuk pasien nyeri lutut, orang-orang tua nyeri lutut itu, nyeri tumit. Iya. Begitu dia kira-kira, Bang. Nah, terus itu tadi gimana penjelasannya tuh, Dok, yang soal tanam benang itu gimana? Tanam benang itu prinsipnya sama dengan penggunaan jarum. Oke. Tetapi dengan adanya benang PDO namanya, polydietyloxylen itu masuk di dalam tubuh akan merangsang sel-sel serabut saraf C dan dibiarkan di situ selama 4-5 bulan, yang setelah 5 bulan tidak diserap tubuh. Nah, dengan kata lain, kita akan merangsang titik akupunturnya secara terus-menerus tanpa berhenti selama 4 bulan. Coba bayangin, akupuntur kan pasienku biasanya 2 kali seminggu kan? Iya. 3 kali seminggu kalau pada pasien-pasien Bell's palsy, vertigo. Tapi ini terus-menerus. Jadi sekali datang, abis itu dia langsung... Nanti dia kontrolnya mungkin, kalau kontrol resminya sebetulnya 4 bulan lagi. Oh, tapi tetap ya. Tapi mungkin per bulan dia kontrol untuk melihat progres dari pengobatannya. Iya. Gitu. Oke. Dan biayanya cenderung lebih murah. Oh, iya ya, Dok. Ya. Gitu. Nah, itu kan tadi kan kalau banyak yang dokter bilang tuh penyakit-penyakitnya itu lebih ke arah penyakit sifatnya organ ya. Catatannya tadi yang penting bukan berkaitan sama virus atau bakteri. Ada satu lagi, Mam. Satu lagi yang bersifat fisiologis, bukan anatomis. Itu maksudnya gimana? Contohnya begini, tulang patah. Tulang patah, oke. Itu kan anatomis kan, sudah patah tulang. Iya. Nggak usah bawa akupuntur ini. Jadi kalau akupuntur yang bisa bilang mengobati patah tulang, saya bilang itu bohong. Itu hoax. Karena akupuntur tidak akan bisa mengobati anatomi. Tapi kalau fisiologi, contoh, apa itu fisiologi ya? Mam ya, hormon-hormon. Oke. Misalnya pada wanita yang haidnya tidak teratur. Oh. Pada pasangan-pasangan yang mau cepat punya anak. Oh, itu kan terkait hormonal. Nah, itu di akupuntur sudah banyak sekali penelitiannya, Mam. Dan hasilnya cukup menjanjikan. Iya. Atau pada pria-pria yang punya keluhan disfungsi ereksi. Lu udah, Mam? Disfungsi ereksi belum? Udah terbukti lah kalau. Udah terbukti disfungsi ya? Ya. Bukan, maksudnya udah terbukti bahwa sangat-sangat berfungsi. Oh, bukan. Optimal. Ya. Fungsinya sangat-sangat optimal gitu. Ya, kalau itu buktinya kan nggak ada yang bisa menjawab ya. Punya anak bukan membuktikan bahwa kita itu bisa itu tidak maksimal atau tidak. Gitu kira-kiranya. Siap. Ini Yuda, kameramen. Dia Aman. Oke, alhamdulillah. Artinya kalau ada keluhan itu, saya sarankan kepada sobat sehat sekalian, carilah dokter spesialis akupuntur medik. Buat ini ya, biar lebih optimal ya. Lebih optimal untuk menjaga vitalitas. Mungkin belum berkurang, tapi kan harus dijaga. Oh, oke, siap. Nah, terus itu kan kalau bicara tadi penyakitnya berarti fisiologi dan anatomi. Yang penting itu jangan termasuk itulah. Dan juga yang penting tidak termasuk dengan virus bakteri. Berarti bisa diobati menggunakan metode akupuntur. Nah, betul. Kalau yang sifatnya psikologis gimana, Dok? Kayak stres, susah tidur. Ya, susah tidur itu ya, Mam ya. Susah tidur itu bicaranya kembali kepada yang tadi adalah hormonal. Satu hormon yang berperan dalam susah tidur adalah hormon melatonin. Ya. Nah, melatonin itu bisa dirangsang oleh titik akupuntur dan stimulasi listrik di dalam tubuh seseorang. Kalau untuk insomnia yang karena hormon melatoninnya kurang. Tapi ada satu lagi masalah dari insomnia ini yang susah tidur ini karena gangguan kecemasan yang disebut anxiety disorder. Mungkin akupuntur punya tempatnya, tapi ada satu lagi yang punya tempatnya. Punya tempat pengobatannya maksudku adalah ya hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Ya, di luar penggunaan obat-obatan ya. Iya. Kayak memberikan sugesti positif. Iya, sugesti positif terhadap pikiran, hati dan perasaan kita masing-masing. Oke. Terus ini juga sih, Dok. Secara keseluruhan nih, Dok ya. Kita ini bermaksud berbicara masalah atau mendiskreditkan lah gitu ya, Dok. Tapi ini kita biar sobat sehat juga tahu juga ya. Overall berobat ke dokter akupunktur itu biayanya terjangkau nggak sih? Kalau soal biaya terjangkau atau tidak itu kan persepsi masing-masing. Ya. Tetapi analoginya begini, Mam. Kalau ke dokter akupuntur, mostly pasien-pasien pulang tidak akan mendapatkan obat. Nggak dapat obat ya? Nggak dapat obat. Kenapa? Karena obat itu sendiri ada di badan pasiennya. Tuh, maksudnya gimana?
gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Contoh begini. Nah, Terjadi ketidakseimbangan hormon di dalam badan seseorang. Nah, yang kami lakukan adalah merangsang titik-titik akupunturnya supaya hormonnya menjadi balance atau homeostasis. Nah, kan nggak perlu obat itu. Oke. Itu bisa menggantikan peran si obat. Nah, dan lu tahu nggak, Mam? Biaya pengobatan ke dokter itu atau ke rumah sakit yang paling mahal apa? Selain dari biaya konsultasi dokter. Operasi? Obat. Oh, bukan operasi. Harga penebusan obat itu yang cukup mahal. Jadi kalau ditanya saya misalnya, bukan karena saya dokter akupuntur, tapi ditanya secara general dalam pikiran saya, pendapat opini saya pribadi, mahal nggak? Saya bilang cenderung jauh lebih murah dibanding dengan Iya, oke. Dengan karena tadi nggak, ya tadi udah dengan biaya obat. Biaya obatnya bisa dapat dikurangi karena metodenya pun sudah merangsang si pasien ini untuk bisa mengobati dirinya. Ya, bisa mengobati dirinya dan membuat tidak ada efek samping obat yang terjadi di dalam tubuh orang kan. Iya. Kan sama-sama orang tahu kalau banyak minum obat terganggu inilah, Iya. terganggu. Takut ginjal. Ya, begitu. Jadi siap dok. dalam keadaan tertentu, tapi saya bilang sobat sehat, tidak semua keadaan akupuntur punya tempatnya. Ya, yang tadi kan ada udah berkaitan dengan virus, berkaitan dengan bakteri, kemudian ada yang Ya, kalau berkaitan dengan virus atau bakteri, kita akupuntur bisa, tapi tidak menjadi first line. Oke. Kita didukung oleh dokter yang merawat, contoh penyakit dalam misalnya. Kita bisa untuk meningkatkan imunitasnya, tapi harus tetap dengan penggunaan antivirus. Oke, siap dok. Begitu. Terus terakhir kali dok ya, sama ini, akupuntur kan berkaitan sama jarum. Banyak orang yang fobia nih dok untuk hadir. Biasanya gimana sih dok mengatasinya tuh dok? Kalau misalnya kayak orang yang takut disuntik tapi mau nih akupuntur tapi takut gitu, khawatir. Nah, how tuh dok tuh? Bagaimana tuh dok kira-kira tuh? Apakah dia datang nanti ada dokter berikan tenangkan dulu, terapinya seperti apa sih dok? Penjelasannya gimana? Jadi begini, mostly orang takut ke dokter karena dalam mindset orang itu adalah dokter adalah orang yang bermain dengan jarum. Sehingga ketika dibayangkan jarum itu, persepsi yang muncul dalam pikiran adalah sesuatu benda yang kecil, yang tajam, yang menusuk kulit dan menyakiti. Itu dulu mindset terjadi. Sehingga disitulah, Mam, selalu gue bilang bahwa dokter itu adalah seorang pelayan masyarakat yang bisa harus menempatkan diri menjadi orang jangan di atas dari pasien. Sejajar dengan pasien sebagai teman. Benar. Saya biasanya ya, Mam ya, lu tau lah, gue selalu menempatkan diriku bersama dengan pasien sebagai teman, sehingga tidak ada yang pertama resistensi. Itu kata kuncinya, Mam. Resistensi. Pasien udah nggak aneh aja, ih dokter ini seram, dokter ini aneh, sombong, nggak ramah. Itu dulu yang pertama. Ketika sudah didapatkan itu suatu yang namanya hubungan emosional, maka ketakutan-ketakutan itu tadi bisa kita tepis. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan komunikasi yang baik. Nah, kebetulan lu nanya ini, Mam, gue bilang bahwa satu sekolahku yang lain adalah sekolah hipnoterapis. Oke. Kan tahu kan, sekolah hipnotis, aku ngajar hipnoterapis di mana-mana. Oke. Berarti ada metode-metode juga bahwasanya, dan juga ada persepsi bahwasanya yang mesti diluruskan dulu begitu ya dok ya. Jadi ibaratnya kayak pasien itu nggak perlu takut datang akupuntur walaupun jarum-jarum ya, karena kan kita layaknya tadi berteman, ada emosi yang kita bonding. Ya, makanya yang terjadi adalah bonding tadi itu, yang Imam bilang itu dalam ilmunya disebut law of attraction, hukum ketertarikan. Nah, dia datang ke praktek dokter, harusnya dia secara sadarnya tidak takut, tetapi dalam subconscious mind-nya takut. Dok, jadi penyakit-penyakitnya kayak misalnya asam lambung itu ya udah inilah ya, saya juga udah nonton kan. Heart attack tuh iya nggak sih dok? Heart attack enggak. Kita lebih menyarankan penggunaan obat dari dokter spesialis jantung pembuluh darah. Oke, kolesterol ya. Kolesterol bisa dibantu dengan akupuntur dan bisa dengan obat, bisa dengan penggunaan herbal. Vertigo. Itu bagus sekali akupuntur. Tuli mendadak. Yang disebut SNHL. Tinnitus, telinga berdenging, telinga berdengung. Kemudian nyeri bahu. Nyeri bahu ya. Bell's palsy tadi. Bell's palsy pastinya. Stroke pastinya. Oh, ini orang-orang tua ya.
Iya, nyeri lutut, nyeri tumit, atau nyeri di otot-otot saraf terjepit. Yang nggak bisa angkat tangan begini, tahu nggak lo, Mam? Tahu. Nah, ini disebut frozen shoulder. Atau pasien-pasien yang jarinya nyangkut gini dibuka. Tek, gitu. Oh iya, tahu tuh saya ya. Susah. Tek gitu. Itu namanya personeling. iya. Itu namanya trigger finger. Nah, itu bagus untuk dilakukan tindakan akupuntur. Atau insomnia. Atau yang gue bilang tadi adalah yang hormon-hormon tadi. Iya, persiapan untuk punya anak. Persiapan punya anak. Atau menurunkan berat badan. Ah iya. Ya, obesitas. Ada di video saya, gue bergrup sebelumnya itu ada obesitas. Tonton deh. Udah nonton. Nah, obesitas. Atau kita bisa untuk wanita-wanita yang haidnya tidak teratur. Oke. Atau polycystic ovary syndrome, disebut PCOS. Kista-kista kecil di daerah ovariumnya. Oke. Gitu. Terus kalau yang estetiknya apa aja, Dok? Estetik yang bisa dilakukan adalah untuk dilakukan face acupuncture, face akupuntur di wajah atau tanam benang yang tujuannya untuk rejuvenasi. Pernah dengar nggak? Enggak. Nah, rejuvenation ya. Bahasa lainnya cewek-cewek, sobat-sobat sehat yang cewek nih mungkin. Bahasa lainnya untuk anti aging dan peremajaan kulit. Oh, I see. Oke. Anti aging dan peremajaan kulit. Lu ngeliat gua nggak kayak anak muda gitu? Iya, kelihatan Nah, agak iya. lebih glowing ya sekarang ya. Iya. Dan lebih ke highlight lah untuk di bagian pipi-pipinya. Nah, itu akibat akupuntur. Oh, siap. Terus kalau sobat sehat mau ketemu dokter secara langsung, dokter tuh di mana sih, Dok, prakteknya, Dok? Baik sobat sehat, saya praktek di 3 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Saharjo, itu di Jalan Dr. Saharjo. Kemudian di Rumah Sakit Antam Medika, Aneka Tambang, itu di Jalan Rawamangun, Jalan Pemuda nomor 1 Rawamangun. Yang ketiga di Rumah Sakit THT Proklamasi, khusus bedah kepala leher, itu di Jalan Proklamasi, daerah Jakarta Pusat, Menteng. Boleh telepon saja kalau mau bertemu dan boleh buat appointment dengan admission rumah sakit. Siap, Dok. Nah, ini tadi saya tertarik buat bahas masalah hipnoterapi, Dok, tapi berhubung kayaknya udah agak sore, kayaknya kita lanjut lagi, Dok, ya. Kayak gitu, saya soalnya mau pamit duluan. Jadi terima kasih banyak ya, Dok, ya. Baik, Imam, terima kasih gue udah diundang kemari. Siap. Kawan-kawan, sobat sehat sekali semuanya, saya sekali lagi memberikan suatu tips yang menarik bahwa kalau sobat sehat mencari tempat nongkrong yang santai, tempat hangout yang bagus, instagramable, makanannya yang seru, yang rasanya ajib, boleh datang di Warung Mang Im di daerah Islamic Village di daerah Karawaci. Silakan ketemu langsung dengan pemiliknya yang Cihui, namanya Mas Imam. Baik sobat sehat, untuk segmen kali ini saya akan lanjutkan nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami Dr. A to Z. Selalu pesan dari saya adalah untuk mengatasi segala jenis penyakit, teruslah bergembira dan selalu menebarkan senyuman. Sobat sehat sekalian, salam tenang, salam senang, dan salam menang.